Cerita-cerita ajaib mewarnai proses evakuasi musibah yang menimpa Ponpes Al-Hozini, Selasa, 1 Oktober 2025. Dikutip dari Tribun Jatim, Haikal, seorang santri kecil asal Probolinggo, menjadi saksi hidup dari musibah yang merenggut nyawa puluhan santri lain. Selama 3 hari, ia terjebak di bawah timbunan bangunan yang ambruk, terhimpit oleh jasad 2 sahabatnya. Namun di tengah kegelapan dan sesak, Haikal justru memperlihatkan keteguhan iman yang sulit dipercaya, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Kisah itu muncul dari cerita Haikal sendiri setelah berhasil dievakuasi tim penyelamat. Tubuh mungilnya lemah, namun tutur katanya menyimpan kekuatan luar biasa. Ia mengisahkan bagaimana dirinya dan beberapa temannya yang masih hidup di bawah reruntuhan berusaha tetap menegakkan salat berjamaah. Malam itu, saat azan Isya seakan bergema hanya dalam ingatan mereka, Haikal membangunkan seorang temannya yang tergeletak di sampingnya. "Ayo salat, katanya sembari menepuk tubuh sahabatnya. Sang teman masih sempat menjawab, "Siapa yang jadi imam?" Lalu tiba-tiba, ada yang memimpin bacaan salat, meski Haikal sendiri tak tahu siapa sosok yang mengimami di tengah kegelapan. Namun, ketika waktu subuh tiba, Haikal kembali mengajak sahabatnya untuk bangun. Ia menepuk bahunya lagi. Kali ini tak ada jawaban. Saat itulah, Haikal sadar, sahabatnya telah pergi untuk selamanya. Di tengah derita dan rasa haus yang membakar tenggorokan, Haikal melihat 2 botol air berada tak jauh darinya. Namun ia memilih menahan diri. "Itu bukan hak saya," katanya lirih kepada petugas setelah berhasil keluar dari reruntuhan. Anak sekecil itu, dalam kondisi darurat sekalipun, masih memikirkan halal dan haram. Cerita tentang Haikal menyebar cepat di antara para relawan dan warga sekitar. Banyak yang tertegun, menyebut bahwa pendidikan di pesantren ini telah berhasil menanamkan nilai ketaatan dan keikhlasan mendalam pada para santrinya. Haikal menunjukkan bahwa iman bisa menjadi penopang terbesar, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun, kata seorang relawan yang ikut mengevakuasi. Kini, Haikal dirawat dengan penuh perhatian. Tubuhnya yang lemah masih berjuang pulih, namun suaranya tetap lirih menyebut doa dan syukur. Kisahnya menjadi pengingat tentang kekuatan iman di tengah musibah, sekaligus pelajaran bagi banyak orang, bahwa ketabahan sejati sering lahir dari kepasrahan pada Yang Maha Kuasa. Kisahnya tak hanya tentang perjuangan bertahan hidup, tetapi juga pengalaman yang ia sebut sebagai pertolongan gaib. Ibunda Haikal, Dwi Ajeng, tak kuasa menahan haru saat mengisahkan kembali cerita putra kesayangannya ini. Menurutnya, Haikal sempat dilanda rasa haus yang teramat sangat saat berada di bawah puing bangunan. Dalam kondisi lemah dan pasrah, tiba-tiba ia didatangi sosok anak kecil yang memberinya minum. Namun, kehadiran itu hanya sesaat. Katanya, "Anak saya haus sekali," terus ada anak kecil ngasih minum. Setelah itu dia tidur, dipanggil-panggil gak ada anak kecilnya. "Itu yang bikin saya merinding," tutur Dwi Ajeng dengan mata berkaca-kaca, Kamis 2 Oktober. Haikal juga menceritakan detik-detik saat musala ambruk. Ia hanya sempat mendengar suara gemuruh keras sebelum tubuhnya terjatuh dan tertimbun. Meski merasakan sakit dan sesak, Haikal mengaku bisa tertidur nyenyak di bawah timbunan bangunan yang seharusnya membuatnya tak bisa bergerak. Katanya posisi tidur kakak itu enak, nyaman, kayak tidur biasa. Padahal kondisinya terjepit reruntuhan. "Itu yang membuat saya yakin ada pertolongan Allah," lanjut sang ibu dengan rasa syukur. Kisah ajaib ini cepat menyebar di antara para relawan dan keluarga korban. Banyak yang meyakini pengalaman Haikal merupakan bukti kuasa Tuhan di tengah bencana. Keberadaannya kini menjadi pengingat bahwa harapan bisa tetap hidup bahkan dalam keadaan yang paling mustahil sekalipun. Tim SAR gabungan masih fokus upaya pemindahan material atau puing-puing bangunan yang runtuh. Dikutip dari Tribun Madura, upaya itu terus dilakukan sejak petugas mengerahkan alat berat ke lokasi bangunan roboh di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hozini, Kamis, 2 Oktober 2025, siang. Hingga Kamis malam ini, proses itu terus berjalan. Balok beton, plat, dan berbagai puing reruntuhan terus dipindahkan dari lokasi. Petugas gabungan pun terus bergerak dengan disaksikan para keluarga korban melalui sambungan video live.
Malam ini kita tidak melakukan evakuasi manusia tapi evakuasi puing. Jadi kita memindahkan beban dari yang paling atas secara berkala untuk mengurangi beban struktur bangunan, kata Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emi Freezer, Kamis malam. Menurutnya, masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Dan itu tidak bisa dievakuasi selama beban di atasnya tidak dikurangi atau dipindahkan. Makanya, tim SAR berupaya memindahkan dengan menggunakan alat berat yang terpilih, dengan pertimbangan yang paling sedikit memberikan dampak getaran. Kren yang dikerahkan di lokasi kejadian, prinsip kerjanya dengan angker yang distabilkan. Jadi di situ bukan seperti bulldozer. Semakin jauh kren ini bergerak, beban angker atau batang kren, maka beban yang diterima kren semakin besar. Kendalanya, kata dia, kondisi bangunan yang sangat tidak stabil lantaran semua tiang penyangga sudah roboh. Dan beban di atas semua bertumpuk sampai yang paling bawah. Sehingga rentan terhadap pola kuncian dari runtuhan bergeser. Sejak Kamis siang, tim SAR gabungan mulai mengerahkan alat berat berupa kren untuk memindahkan material reruntuhan dari bagian atas reruntuhan bangunan. Penggunaan kren dilakukan setelah tim rescue Basarnas melaksanakan rangkaian asesmen sebanyak 3 fase, pada Rabu, 1 Oktober 2025, malam. Pada fase pertama, tim melakukan pengecekan tanda-tanda kehidupan di site A1, A2, dan A3 dengan cara memanggil korban secara bergantian. Namun hasilnya nihil. Fase kedua dilanjutkan dengan penggunaan search kamera yang menjangkau celah hingga kedalaman 5 meter. Hasilnya, juga tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Kemudian, fase ketiga dilakukan dengan wall scan Super 400 untuk mendeteksi keberadaan orang di balik reruntuhan dinding beton. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda napas maupun denyut nadi. Tak berhenti di situ, tim rescue beralih menggunakan multi-search seismic scanner. Peralatan ini berfungsi menangkap getaran dan suara kecil dari dalam reruntuhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban hidup. Selama proses asesmen dan reasesmen, area lokasi reruntuhan disterilisasi agar tidak ada suara tambahan yang memengaruhi hasil deteksi. Secara paralel, tim BNPB juga mengerahkan drone thermal untuk memperluas pencarian tanda-tanda kehidupan dari udara. Setelah seluruh tahapan memastikan tidak ada respons korban dari balik reruntuhan, tim SAR gabungan bersama pihak keluarga sepakat untuk memulai proses pemindahan material dengan kren. Upaya ini dilakukan secara bertahap agar tetap menjaga keselamatan tim di lapangan. Selain membersihkan material di bagian atas, tim SAR gabungan bersama pihak terkait juga memasang shoring atau penyangga di titik rawan. Shoring ini digunakan untuk menjaga kestabilan reruntuhan saat proses pembersihan dilakukan. Mungkin saya luruskan dulu ya. Ini malam ini kita tidak melaksanakan evakuasi, tetapi kita memindahkan puing. Karena evakuasi itu lebih merujuk kepada manusia yang kita pindahkan. Jadi kita memindahkan beban yang ada pada bagian paling atas secara berkala untuk mengurangi beban struktur yang di bawah. Karena kita ketahui masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Ini kondisi ini tidak bisa dipindahkan atau dievakuasi selama beban yang di atas ini tidak dibuang atau tidak dipindahkan. Maka upaya kita lakukan adalah memindahkan beban ini secara perlahan dengan menggunakan alat berat yang terpilih. Maksudnya adalah alat berat yang paling sedikit memberikan dampak getaran. Kita ketahui prinsip kerja kren itu adalah dengan anchor yang distabilkan. Jadi di situ tidak dia bergerak seperti dozer. Ya, dia kren standby, posisi sudah stabil, baru kemudian krennya itu yang berjalan, maju, mundur, muter dan sebagainya itu kren. Nah, semakin jauh kren ini bergerak menjauhi dari batang tubuh atau dari anchor point, maka beban yang diterima oleh ujung kren ini akan semakin besar. Walaupun kemampuan dia mampu mengangkat 30 ton, tapi prinsip gravitasi juga harus kita perhatikan. Berarti nggak ada evakuasi korban malam ini? Belum, sampai saat ini kita belum bisa mengevakuasi korban karena memang belum ditemukan. Ya. Untuk yang terbaru dari 7 lokasi ini. Kemudian terkait dengan tuntutan keluarga korban sendiri yang seperti itu menuntut evakuasi segera dilakukan. Ya, kita berikan pengertian terkait dengan kondisi dan keadaan bahwa cepat kalau tidak aman itu pun juga akan menjadi persoalan yang baru. Kita menghindari itu. Tetapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga kita bisa berikan sebagai solusi. Karena aturan yang kita sepakati bersama ini ada yang memiliki flexibility dan ada yang solid. Ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang masih bisa dikompromis. Jadi karena pertimbangan contoh malam ini kenapa kita masih bergerak padahal lampu tidak akan pernah bisa menggantikan peran terangnya matahari. Tapi kita berusaha dengan
seoptimal mungkin memaksimalkan sumber daya ada, baik itu penerangan, personil, dan juga metode penindakan. Ya, kemudian sebenarnya kendalanya apa dari pihak tim evakuasi ini? Kalau kita bertanya soal kendala, setiap model runtuhan pada bangunan itu memiliki kendalanya yang spesifik, yang masing-masing karakternya itu tidak bisa sama. Untuk kondisi yang saat ini adalah karena kondisi bangunan sangat tidak stabil di semua sektor penyangga pada bagian bawah itu sudah mengalami ruptur. Lalu kemudian juga di sisi atas ini bebannya semua bertumpu di fondasi pada bagian bawah. Rentan terhadap gerakan yang dapat membuat kuncian pada pola runtuhan ini bergeser. Kalau dia bergeser, maka pola runtuhan akan berubah dan akan ada model runtuhan terbaru. Contoh seperti kemarin kasus kejadian di hari kedua, di mana pada malam hari terjadi kegempaan di Sumeneb, dan pagi kita rasakan, dan tadinya jaraknya 15 cm antara lantai dengan bordes di atas, setelah gempa ternyata ada penurunan sampai 5 cm, dan itu membuat semakin sempit ruang yang kita hadapi di dalam. Nah, kita mau mengurangi efek itu, tapi kalau kegempaan itu kan di luar dari kemampuan kita. Pencegahan yang kita lakukan untuk kegempaan ya tidak ada, hanya ada sebuah kewaspadaan dan sebuah SOP berperencanaan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.